Mengirim barang pecah belah melalui jasa pengiriman membutuhkan penanganan khusus agar barang bisa tetap utuh saat sampai di tangan penerima. Pengemasan paket semacam ini tak cukup hanya menempelkan foto si ratu horor untuk menakut-nakuti kurir pembawa pesanan. Apalagi banyak kurir yang usianya relatif muda, hingga tak kenal siapa itu Suzana, pemeran Ratu Pantai Selatan. Jadi, pengamanan berlapis harus diterapkan agar barang yang mudah pecah tersebut bisa tahan terhadap goncangan saat dibawa kurir. Tak cuma itu, kemasannya juga harus tahan banting, karena proses pemilahan paket di kantor agen tidak seperti memindahkan bayi manusia yang harus didekap erat penuh kehangatan dan direbahkan secara perlahan penuh kelembutan. Begitu juga halnya dengan pengiriman miniatur pesawat. Benda ini bisa dikategorikan barang pecah belah yang mudah rusak bila penanganannya tidak secara hati-hati. Bahkan miniatur pesawat tempur pun, yang memiliki embel-embel kata tempur, dia tak akan berdaya di tangan kurir yang tak peduli pada nasib paket yang dikirimnya tersebut. Sebetulnya ada beberapa metode yang bisa diterapkan. Bisa menggunakan busa yang dilubangi membentuk benda yang akan dikirimkan, sehingga benda tersebut benar-benar tidak bergerak karena terhimpit oleh busa yang ada di sekelilingnya. Atau dengan memasukkan potongan busa sebanyak volume kemasan barang tadi. Tapi dua metode tersebut membutuhkan banyak biaya untuk membeli busanya. Belum lagi kalau harus menambah packing kayu untuk kemasan tersebut. Otomatis akan menambah berat paket dan menambah ongkos kirim yang harus dibayar. Di sini saya menerapkan opsi lain yang lebih hemat, yaitu dengan menggunakan potongan busa hati beserta kabel ties, serta lem tembak dan triplek untuk memperkuat kemasan agar tidak mudah penyok. Penggunaan busa hati hanya untuk menopang dan menjepit beberapa bagian pesawat agar tidak goyang dan terguncang saat pengiriman. Busa hati sebetulnya tidak punya hati, jadi bisa dilem pada triplek yang akan ditempatkan pada dasar kardus. Lalu di bagian pinggir busa hati yang telah dilem tersebut, kita tambahkan lubang untuk memasukkan kabel ties, yang berfungsi menahan busa hati dengan hati-hati, agar lebih kokoh dan tidak terlepas dari triplek. Pesawat yang sudah diposisikan pada busa hati, lalu diberi pengganjal yang terbuat dari potongan busa hati yang lebih kecil, lalu ditempelkan pada busa yang ada di bagian bawahnya, dengan menggunakan jarum pentul. Nantinya, pada bagian ini akan diperkuat lagi dengan kabel ties. Setelah pesawat terpasang, lalu kita masukkan ke dalam kardus. Pada bagian pinggir dalam kardus, kita tambahkan kayu jati Belanda dengan lebar 1 x 2 cm dan panjang menyesuaikan ketinggian kardus. Fungsi kayu ini untuk menahan triplek yang akan ditempatkan di bagian atas untuk menutup paket yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kardus yang dilapisi triplek dan kayu tersebut tidak akan mudah penyok.
sehingga paket yang ada di dalamnya bisa terlindungi dengan aman. Setelah kardus kita tutup dan kita rekatkan menggunakan lakban, ada baiknya kita lapisi menggunakan plastik atau bubble wrap agar terlindung dari hujan, apabila terjadi hujan. Jangan lupa juga menambahkan lakban bertuliskan fragile sebagai pelengkap, walaupun, ya, sebetulnya nggak ngaruh-ngaruh amat. Dan terakhir, kita bisa tambahkan pula foto Suzana, yang fungsinya pun masih dipertanyakan. Apakah bisa membuat paket bisa lebih terjamin keamanannya saat diantarkan ke pembeli? Oke, selamat mencoba menggunakan dengan hati-hati busa hati yang tak punya hati. Semoga paket Anda aman sampai tujuan.